Viral kembali kakek Wahyu, salah seorang TikTokers. Beliau ini sudah berumuran tetapi nalarnya sangat cerdas. Dia sangat terusik dengan adanya penceramah yang sepertinya penceramah ini adalah Wahabi, Salafi. Penceramah Oon bin Tolol. Jadi yang bikin PKI itu bukan orang Cina, tapi malah orang Yaman. Salah sasaran kau. Memang Cina itu negara komunis, Yaman Selatan juga negara komunis. Banyak bunglon. Bisa saja komunis itu, PKI itu teriak PKI, bisa saja. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolong Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, viral kembali kakek Wahyu, salah seorang TikTokers. Beliau ini sudah berumuran tetapi nalarnya sangat cerdas. Dia sangat terusik dengan adanya penceramah yang sepertinya penceramah ini adalah Wahabi, Salafi. Kenapa? Karena dalam paparannya itu mencoba mengatakan bahwa bumi bundar itu adalah kibulang para NASA, dan itu dibantah secara cerdas oleh Pak Dewahyu. Selain itu, dalam ceramah Ustaz yang beredar katanya yang ditonton oleh Pak Dewahyu itu, penceramah ini menyatakan bahwa Indonesia akan dibanjiri dengan Cina. Bahkan Indonesia katanya akan diserang oleh komunis Cina. Dan sudah banyak katanya PKI dari Cina yang ada di Indonesia. Tetapi Pak Dewahyu memberikan klarifikasi dan jawaban yang saya kira ini sangat menohok bagi ustaz tersebut. Bagaimana Pak Dewahyu di dalam memberikan argumentasinya membantah semua yang disampaikan oleh ustaz tersebut. Kita lihat secara bersama-sama. Yang bikin PKI itu bukan orang Cina, tapi malah orang Yaman. Salah sasaran kau. Memang Cina itu negara komunis, Yaman Selatan juga negara komunis. Banyak bunglon. Bisa saja komunis itu, PKI itu teriak PKI, bisa saja. Berpura-pura tidak PKI, tapi dia PKI dengan cara meneriakkan orang lain PKI. Terus akwal lagi. Sebel gue. Ada Viti lewat beranda gua ceramah dengan gaya bahasa yang suaranya di tenggorokan, ada kicik gitu. Dia berkata, bumi bulat itu propaganda NASA, saudari-saudari. Itu hanya propaganda dari NASA. Penceramah Oon bin Tolol. Yang namanya konsep bumi bulat itu sudah ada sejak zaman keemasan Islam. Bahkan dihitung jari-jarinya oleh cendekiawan Islam yang namanya Al-Buruni. Yang jari-jarinya hasil perhitungannya itu tidak terlalu meleset dari perhitungan sekarang. Penceramah Oon jadi bukan propaganda NASA. Oon lalu bilang juga di ceramah itu, kita ini akan dibanjiri oleh orang Cina. Mereka berpura-pura menjadi pekerja Cina. Udah jutaan yang masuk ke Indonesia. Penceramah banyak juga TKI Indonesia yang bekerja di Singapura, Taiwan, dan Cina. Nah juga sama dengan Jepang. Jepang dulu beri bantuan ke Indonesia dengan bunga yang rendah untuk suatu proyek. Di situ EPC-nya itu harus dari Jepang karena duitnya dari mereka. Tahu nggak? Salah satu dalam perjanjian itu, dalam EPC-nya itu harus ada local expert. Salah satunya gua. Kita dapat keuntungan karena bunganya rendah dan gua jadi pinter. Karena dengan apa yang gue pelajari dari Tokyo Gas, gue sekarang bisa menjadi praktisi, pengajar, dan konsultan. Lalu penceramah itu berkata lagi, bahaya kita dengan serangan
komunis dari Cina. Weh, yang namanya keturunan Cina tuh nggak ada yang jadi satupun yang jadi pengurus atau tokoh PKI. Yang jadi tokoh PKI atau pengurus PKI itu orang Yaman. Syed Fakhrul Barakbah, terus Syed Ahmad Sofyan Barakbah, lalu Aidit yang disinyalir juga keturunan Yaman. Jadi yang bikin PKI itu bukan orang Cina, tapi malah orang Yaman. Salah sasaran kau. Memang Cina itu negara komunis, Yaman Selatan juga negara komunis. Banyak bunglon. Bisa saja komunis itu, PKI itu teriak PKI, bisa saja. Berpura-pura tidak PKI, tapi dia PKI dengan cara meneriakan orang lain PKI. Terus akwal lagi. Sebel gue. Nah, oke, jadi saya kira yang disampaikan Pak De Wahyu itu adalah semua gagasannya sangat rasional dan berbasis data. Bagaimana kemudian beliau menegaskan bahwa kalau bicara tokoh PKI di Indonesia, sesungguhnya yang menjadi tokoh di Indonesia itu, yang menjadi tokoh PKI di Indonesia itu adalah rata-rata dari Yaman, yaitu Yaman Selatan. Dan bahkan seluruh nama-nama para tokoh yang sempat menjadi pimpinan PKI di beberapa wilayah di Indonesia ini, beliau dengan lantang tegaskan di dalam videonya. Nah, inilah watak para penceramah-penceramah kadrung ini yang selalu menebar ketakutan-ketakutan di masyarakat. Menganggap bahwa hari ini misalnya Indonesia dibanjiri oleh Cina, memasukkan tenaga kerja puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, dan mengatakan bahwa mereka itu adalah sesungguhnya tentara yang dilatih untuk bekerja, nanti pada saatnya dia akan merebut negara ini. Semua pernyataan-pernyataan ustaz kadrung yang selama ini beredar di media sosial dibantah habis-habisan oleh Pak De Wahyu. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Pak De Wahyu ini adalah tidak saja memberikan hajaran buat mereka semua, tetapi memberikan edukasi dan pelajaran kepada kita ini, terutama anak-anak bangsa yang masih segar cara berpikirnya, yang memiliki jiwa NKRI yang kuat. Karena bagaimanapun juga bangsa Indonesia ini maju tidaknya terletak dari upaya besar kita bersama-sama, khususnya dari generasi muda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Tanahku yang ku cintai, engkau